Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 23 November 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya terus menyertai kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan dalam kita menjalani hidup. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita Ayub pasal yang kedua, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian pasal yang kita baca hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mampukan untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Kau maksudkan dalam kitab suci. Kau juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam teks ini kita mau belajar bagaimana seharusnya kita menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat, ya, bagaimana ketika situasi kondisi berubah secara drastis, bagaimana kesetiaan kita kepada pasangan maupun juga orang-orang yang kita kasihi tetap terjalin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak kisah tentang suami atau istri yang meninggalkan pasangannya justru saat kehadiran mereka paling dibutuhkan, karena orang yang paling dekat adalah suami atau istri. Ada suami yang menelantarkan istrinya ketika sang istri divonis sakit tertentu. Ada istri yang meninggalkan suaminya saat bisnis sang suami bangkrut misalnya. Nah, kisah-kisah seperti ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Ketika pasangan sehat, produktif, karir naik, bisnis lancar, dapat diandalkan secara materi, maka banyak pasangan yang sepertinya hidup saling mencintai. Tetapi ketika hal itu terjadi sebaliknya, ya, tidak lagi produktif, karirnya menurun, ya, bisnisnya tidak lancar, demikian juga secara materi mulai menurun, ya. Kalau kita perhatikan, banyak kasih dan kesetiaan pasangan ketika menghadapi seperti itu akan diuji. Apakah dia tetap setia mengasihi, tetap setia pada pasangan yang keadaannya berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, belajar dari pasal kedua dari kitab Ayub ini khususnya berkaitan mengenai istri Ayub yang gagal dalam ujian ketika Ayub yang dikenal sebagai orang yang kaya raya, ya, kemudian begitu cepatnya hartanya habis, bahkan Ayub dikatakan sampai terkena penyakit. Nah, Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang saleh. Dia hidup takut akan Tuhan. Pasal yang pertama, ayat yang pertama jelas mengatakan demikian. Dia mempunyai anak-anak yang tentunya anak ini menjadi harta dari sebuah keluarga, ya. Dia punya 7 putra dan 3 putri. Semuanya hidup rukun. Hartanya melimpah, namun semua itu musnah dalam sekejap mata ketika pasukan musuh merampas segalanya, serta ada bencana yang membuatnya kehilangan segala miliknya, termasuk semua anaknya. Bukan itu saja, Ayub pun mengalami penyakit yang sangat mengerikan. Nah, dalam situasi yang demikian, istri Ayub bangkit, namun ia bukan menopang dan menguatkan Ayub, justru malah merongrongnya. Ia mendesak agar Ayub meninggalkan hidupnya yang saleh dan mengutuki Allah dan mati. Ya. Padahal sebagai orang yang paling dekat dengan Ayub, Ayub tentu saja berharap mendapatkan kekuatan penghiburan dari istrinya. Seharusnya ia juga berperan sebagai penolong yang sepadan sebagaimana Tuhan telah tentukan sejak mulanya bahwa suami dan istri yang dipersatukan, keduanya boleh bertumbuh karena istri
diberikan kepada suami, atau pada masa mulanya Hawa diberikan kepada Adam sebagai penolong yang sepadan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Namun kita perhatikan memang yang terjadi bukanlah menjadi penolong yang sepadan, tetapi istri Ayub merongrong keadaan Ayub yang berubah secara drastis. Nah, syukurlah Ayub tetap teguh dalam imannya, dan kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita bercermin dari kegagalan istri Ayub, agar kita jangan menjadi seorang yang perongrong bagi pasangan kita, melainkan menjadi seorang yang menolong, seorang penolong, khususnya di saat orang-orang yang kita kasihi, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu juga anak-anak, demikian juga kita sebagai anak, apakah itu orang tua, ya, itu adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kasihi. Ketika mereka memerlukan kehadiran mereka, mari kita hadir menjadi seorang yang menolong, menjadi orang yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Jangan justru sebaliknya. Biarlah kehidupan keluarga kita yang saling mengasihi dan menumbuhkan kasih itu di antara suami istri, orang tua dan anak, sungguh-sungguh boleh menjadi teladan bagi kehidupan keluarga yang ada di dunia ini. Sesungguhnya Tuhan telah menempatkan kita dan juga keluarga kita dengan satu tujuan, supaya kita memancarkan terang Kristus dalam kehidupan keluarga. Bahkan ketika dalam situasi sulit sekalipun, kita boleh memancarkan terang Kristus karena kesetiaan kita pada pasangan kita, karena juga kasih kita. Kalau kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita, demikian orang tua kepada anak-anak kita. Sehingga melalui ini semua dunia boleh melihat bahwa ada Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, yang membedakan dengan kondisi yang terjadi di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya pengalaman dari keluarga Ayub ini boleh menjadi berkat bagi kita untuk senantiasa terus membangun kesetiaan dan cinta kasih di dalam keluarga kita. Di dalam duka dan kemalangan orang-orang terkasih kita, hendaklah kita menjadi seorang penolong, bukanlah menjadi seorang perongrong. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sesuai dengan firman hari ini, kami boleh menjadi seorang penolong bagi saudara-saudara kami yang terkasih, ketika mereka juga dalam kesulitan, ketika mereka dalam tantangan hidup. Kami mau belajar, justru kamilah orang-orang terdekat yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada orang terkasih kami, yakni pasangan kami ataupun juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam kisah ini kami mau terus belajar bagaimana kami berperan sebagai orang yang telah dipersatukan dalam pernikahan kudus untuk senantiasa mengasihi dengan tulus dan senantiasa mencurahkan kasih kami, tidak melihat situasi kondisi ataupun keadaan yang sering berubah dalam dunia ini. Tetapi kami mau tetap konsisten di dalam mengasihi keluarga, demikian juga pasangan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk dapat kami terapkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.